Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummatin yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang salat Jumat, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadiran lillahi rabbi Allah Subhanahu wa taala atas karunia, anugerah, rahmat, inayah serta izinnya di kesempatan Jumat yang mulia ini kembali kita menjalani ibadah. Mudah-mudahan lewat ibadah yang relatif singkat ini, setiap langkah kaki kita datang dari tempat kita beraktivitas, setiap langkahnya menjadi sebab dosa-dosa, kesalahan, kealpaan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salawat salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya. InsyaAllah kita bisa mengikuti, mempraktekkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan keseharian kita. Tentunya ini menjadi harapan kita semuanya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum khatib menyampaikan isi khutbah singkat di kesempatan Jumat kali ini, menjadi rukun khutbah Jumat yaitu adanya wasiat takwa. Tentunya kembali khatib berwasiat bil khusus untuk diri khatib dan kepada jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan, kita perbaharui nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman dan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang datang dari Abu Hurairah. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini merupakan menjadi keutamaan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku, kata baginda Rasul, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Memangnya ada seorang hamba umatmu yang enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala ya Rasul, man ata'ani dakhala al-jannah. Seorang hamba yang taat akan sunnah, patuh taat akan ajaran-ajaranku, dakhalal jannah, dialah seorang hamba yang mau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad aba, orang yang enggan
untuk taat, patuh akan sunnah dan ajaran-ajaranku, dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung kita jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang taat akan sunnah ajaran-ajaran beliau, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita, ikut patuh apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan salat apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, menyempurnakan rukun Islam, kemudian berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya, apa yang sudah menjadi ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka lah orang yang mau untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang ini menjadi keutamaan kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Mudah-mudahan ini termasuk kepada kita semuanya yang memang kita adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pun bagian dari keutamaan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita menjadi umat yang terbaik. Yang dimaksud adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian semua umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaira ummah adalah sebaik-baiknya umat, adalah sebagus-bagusnya umat. Ini adalah penghargaan, penghormatan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperuntukkan untuk kita semua, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperoleh mendapatkan khaira ummah ini tentunya tidak mudah. Harus ada kriteria, harus ada beberapa hal yang harus ada di dalam diri kita yang memang dinyatakan dalam ayat ini, surah Ali Imran ayat 10, ayat 110. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin memperoleh khaira ummah, menjadi umat yang terbaik, yaitu umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama yang harus ada di dalam diri kita adalah ukhrijat linnas. Berusaha kita menjadi seseorang, berusaha menanamkan dalam diri kita menjadi seseorang yang membawa manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yaitu orang-orang yang membawa manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Ukhrijat linnas. Maka beruntung orang jika memang dianugerahkan seseorang itu harta kekayaan. Dalam segi materi dia berkecukupan. Dia tidak hanya harta kekayaannya dinikmati untuk dirinya sendiri, tidak dinikmati harta kekayaannya untuk keluarganya sendiri, akan tetapi harta kekayaannya, materinya pun membawa manfaat untuk orang lain, karena dia sadar harta kekayaan yang dia miliki, materi yang ia peroleh, harta kekayaan, harta benda yang ia miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana harta kekayaan ia dapat dan untuk apa harta kekayaan dimanfaatkan. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pun beruntung bagi orang jika memang seseorang itu
dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepintaran, kecerdasan atau ilmu yang dia punya, yang ia peroleh, ilmu yang dia punya, kecerdasan, kepintaran yang ia punya, tidak dinikmati untuk dirinya sendiri, tidak dinikmati untuk keluarganya sendiri, akan tetapi ilmu yang dia punya, kecerdasan, kepintaran yang dia punya, dia manfaatkan untuk orang lain. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendapatkan penghormatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, khairu ummah, sebaik-baiknya umat yang diperuntukkan bagi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam hal ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar bukan hanya tugas seorang dai, bukan hanya tugas seorang para ustadz yang menyampaikan dalam momen ceramahnya, bukan ketika dia menyampaikan dalam momen kajiannya, akan tetapi ini menjadi kewajiban kita semuanya. Dalam ruang lingkup yang kecil, ruang lingkup yang kecil dalam keluarga kita, misalkan ada anak kita atau istri kita yang melihat atau sedang lalai akan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di keluarga selaku imam, yaitu suami misalkan, tahu itu adalah larangan Allah, maka tugas kita adalah untuk mengingatkan, ta'muruna bil ma'ruf, mengingatkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, supaya kita termasuk khairu ummah, sebagus-bagusnya umat, sebaik-baiknya umat, penghormatan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa tu'minuna billah, menanamkan sedini mungkin, merawat yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita, sampai kita bawa mati iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar yang sering disampaikan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di akhir ayat Allah katakan, wa la tamutunna, jangan kalian sekali-kali mati, illa wa antum muslimun, kecuali mati kamu, mati kita semua dalam keadaan membawa iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya termasuk kepada khairu ummah, sebaik-baiknya umat, sebagus-bagusnya umat, dengan berusaha semaksimal mungkin. Ada hal-hal yang tadi ada di dalam surah Ali Imran ayat 110. Amin ya rabbal alamin. Ukhrijas linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dan wa tu'minuna billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.